Siapin teh, kopi, cemilan sebelum lu nonton video ini. Halo, selamat hari Sabtu ya buat teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita kali ini akan bahas soal kegagalan Italia ke Piala Dunia 2022 ya. Jadi gini, tadinya gue nggak mau bikin video ini, nggak mau bikin tema kegagalan Italia, tapi karena jadi ini disclaimer dulu ya. Kemarin seorang temen gua nggak usah sebutin namanya, dia bilang gini, eh itu Serie A emang hancur banget ya sampai Italia nggak lolos ke Piala Dunia 2 kali berturut-turut. Terus gue tanya, ah dari mana lu punya pikiran itu? Itu rame tuh di sosmed bla 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 segala macem gitu. Terus gue langsung kayak mikir-mikir gitu ya, apa ada yang salah ya segala macem. Akhirnya gue kulik sampailah gue mendapatkan beberapa fakta yang nanti gue akan ceritain ke lu, yang wah ini nggak bener nih ya. Pemikiran yang melenceng seperti ini kok bisa sampai apa ya, diikuti sama banyak netizen ya. Artinya ya kita tahu lah, netizen kita banyak yang ikut-ikutan ya. Ketika bilang matahari dingin, semua mengatakan dingin. Ketika mengatakan di padang pasir itu apa namanya, ada es batu, ya banyak yang hanya mengikuti. Jadi nggak ada critical thinkingnya. Nah, oke, balik lagi tadi ke soal kegagalan Italia. Jadi akhirnya gue bahasanya tuh apa ya? Mungkin terlecut lah gitu atau tergelitik gitu ya untuk apa iya memang seperti itu gitu ya. Akhirnya gue ada beberapa referensi yang gue anggap ini mesti dibantah, ini mesti diluruskan. Kalau nggak banyak netizen yang akhirnya kena sindrom ikut-ikutan. Jadi gini, pertama gue mau mengatakan, eh gue setuju kalau liga itu memang apa ya, kawah candra di muka. Ya, jadi ini adalah kuali dalam memasak gitu ya, adonan yang berujung pada tim nasional negara, suatu negara. Tapi itu dulu, ya itu dulu. Artinya kalau dulu itu kan ya kita bicara mungkin berapa puluh tahun lalu gitu ya, mungkin 50 tahun lalu bahkan lebih. Liga gitu, bisa satu Liga Italia gitu, mungkin 100% pemain itu orang Italia. Atau Liga Indonesia deh, nggak usah jauh-jauh. Kan sebelum 94 itu kan perserikatan kan hanya pakai pemain Indonesia gitu. Sementara sekarang kita lihat satu tim itu bisa dibela sampai 4 pemain asing, 3 dari non Asia, 1 Asia. Belum lagi yang pemain naturalisasi dan sebagainya. Kemudian lihat deh IPL, Serie A, Spanyol itu kan bukan hanya dihuni pemain lokal, banyak pemain asing. Nah kemudian gue ngulik dapatlah sebuah data di Serie A khususnya ya. Nah ini perlu gue kasih tahu biar supaya kita tidak terjerumus kepada pemikiran yang salah. Gue kasih satu fakta. Serie A ini adalah salah satu liga dengan pemain asing terbanyak, dan gue akan runut 5 tim teratas ya dengan pemain klub dengan pemain asing terbanyak. Nah, lu akan heran. Ini juga nanti juga ya ke tim nasional Italia. Jadi intinya adalah tidak melulu liga yang bagus itu berujung pada timnas yang bagus. Karena sekarang itu yang gue katakan tadi, tiap liga itu isinya bukan melulu pemain lokal. Nah, sekarang dari Italia contoh. Urutan kelima, klub atau tim Serie A yang paling banyak menggunakan jasa pemain asing adalah ada 3 tim ya di urutan kelima, yaitu Milan, Fiorentina, dan Spezia. Coba tebak berapa pemain asing yang dipakai oleh tim tersebut. Let's say Milan deh, karena lu banyak mendukung Milan, gue yakin 18 tim. Oke, 18 pemain, sorry. Kemudian di urutan 4 ada Napoli, Bologna, Torino, dan juga Venezia, 19 pemain. Urutan 3 ada AS Roma, Inter Milan dengan 21 pemain asing. Kemudian di urutan kedua, lu nggak akan ngeduga, yaitu Udinese. Ya, ini Udinese ini tim sebenarnya tim apa ya? Tim akamsi lah ya. Ini memakai 23 pemain asing. Dan yang nomor 1, lu bisa tebak, mungkin lu nggak ada bayangan. Gue kasih clue, klub ini dari ibu kota. Nah, ada 2 kan, AS Roma atau Lazio. Tadi Roma udah urutan ketiga, berarti Lazio. Jadi ya Lazio, 30 pemain asing ada di Lazio. Ya walaupun sebagai dipinjemin. So, kalau ada pendapat yang mengatakan Italia tidak lolos karena Serie A hancur,
Ini sangat luar biasa keliru, ya. Serie A tidak hancur, tapi memang tidak dihuni oleh banyak pemain Italia, atau tidak memberikan ruang yang cukup bagi para pemain Italia untuk berkembang, sehingga mereka kekurangan lini depan yang ini menjadi isu sentral sampai Mancini harus sempat memanggil Balotelli. Kembali lagi soal Liga Inggris, lu lihat ya, apa kurangnya Liga Inggris, apa kurang terkenalnya. Tapi kita lihat tim nasional Inggris hanya sekali juara dunia tahun 66, dan itu mungkin saat Liga Inggris lebih banyak dihuni oleh pemain lokal. Artinya kita harus mendefinisikan dulu liga yang bagus itu dalam konteks apa. Dalam konteks membina pemain, kawah candra di muka, kualinya bagi tim nasional negara tersebut, atau dari exposure-nya, ya. Kalau dari exposure-nya ya tentu Serie A, EPL, La Liga, Serie A adalah the best. Ya. Kemudian ada hipotesa kedua, gue akan memberikan lagi bantahan. Ligue 1, kita sepakat bukan liga terbaik di Eropa atau dunia, mungkin ada di urutan keempat, ya kan, atau kelima. Tapi lihat tim nasionalnya berhasil menjadi juara tahun 2018, dan lu tahu. Ini fakta menarik, dengar baik-baik ya, supaya lu tidak terkeliru dengan pendapat sensasional. Tahun 2018 dari 23 skuad yang dibawa Didier Deschamps, hanya 9 yang bermain di liga lokal, Ligue 1. Dan tahu dari 9 itu berapa yang jadi pemain inti? Hanya 1, Kylian Mbappe. Gua akan bacakan 8 pemain lainnya. Kimpembe saat itu belum diinti di Paris, di Prancis. Kemudian Thomas Lemar, Steve Mandanda, terus Adil Rami, Nabil Fekir, Djibril Sidibe, Florian Thauvin, dan juga Alfonso Areola. Jadi lu udah lihat tidak ada hubungan linier antara liga yang bagus, liga yang masyhur dengan tim nasional. Tidak otomatis, bukan berarti nggak ada sama sekali, ada tapi tidak ujuk-ujuk. Ya, mau contoh lagi, 2014 waktu Jerman juara. Apakah Bundesliga liga nomor 1 di dunia? I don't think so. Ya, kalau kita sepakat, satu mungkin IPL, lagi-lagi Serie A, La Liga dan sebagainya. Tapi Jerman mampu juara 2014. Oke, jadi lucu ya kalau ada pendapat gue. Itu tadinya kenapa gue bilang gue nggak mau bikin video ini, karena udah banyak yang membahas soal kegagalan Italia. Tapi kemudian ada yang menggelitik pikiran gue, kok sampai ada orang yang berbondong-bondong meluapkan klaim yang sangat-sangat dangkal menurut gue. Ini yang akhirnya membuat gue membuat video ini. Dan lucunya lagi, sebenarnya kan Italia oke lah, Italia gagal di Piala Dunia, lolos ke Piala Dunia ini. Itu fakta. Tapi kan tahun lalu mereka juara Euro. Ya, jadi argumen ini nggak kuat gitu. Kecuali kalau memang let's say ya kita mau nggak mau harus memberikan contoh ke negara kita ya. Negara kita cukup lama, 30 tahun lebih tidak bisa juara, dan kita tahu banyak masalah memang. Ya, mulai dari liga, kemudian juga regulasinya, kemudian asupan pemain, pembinaan usia muda dan sebagainya, memang banyak. Sehingga tidak heran kita susah untuk menjadi juara ya di level negara. Jadi sekali lagi sangat lucu kalau ada yang mengatakan karena serienya hancur tim nasional Italia nggak lolos Piala Dunia ya. Dan ingat, Italia itu sejak 2006 ya, justru waktu itu juara mereka saat lagi ada Calciopoli 1982. Paolo Rossi dengan Juventus juga Calciopoli malah juara. Jadi bukan gue bilang nggak ada manfaatnya liga itu untuk negara yang bersangkutan, cuman tidak ujuk-ujuk sedangkal itu lo mengatakan oh Italia nggak lolos gara-gara Serie A-nya hancur ya. Jadi itu aja dari gua. Mudah-mudahan ini sedikit lah trivia untuk lu semua, supaya lu nggak dibodoh-bodohin dengan pernyataan sensasional. Gua agak miris juga sih kalau ngelihat sampai ada yang berpendapat seperti itu dan banyak yang meneruskannya. Oh, sedikit terakhir, masih dari tim nasional Italia ada berita atau isu yang mengatakan Mancini akan mengundurkan diri minggu depan. Kita nggak tahu, dan kabarnya juga nama Andrea Pirlo ada di pole position, tapi kita tunggu aja. Yang jelas kalau menurut gua Italia gagal ke final hanya faktor hal kecil sebenarnya ya. Artinya kalau kita lihat di penyisian dia sudah tampil bagus, tidak terkalahkan, tapi memang ya siapa yang nyangka ya Jorginho gagal melakukan 2 kali penalti home and away dengan Switzerland ya. Shit happens kalau bahasa Inggrisnya.
karena mereka sebenarnya udah tampil baik, tapi memang kalau kita lihat secara teknikal ada masalah di lini depan yang belum tuntas ya. Karena kemarin gue juga ngobrol sama Bang Wesley Utagalung, memang saat ini Itali seperti Indonesia agak mirip ya, kekurangan predator di lini depan. Ya kalau dulu mungkin lo ingat tahun 90-an ada Raffanelli, Vialli, kemudian 2000-an ada Del Piero, ada Christian Vieri, Inzaghi. Sekarang mungkin hanya siapa ya? Ya hanya Immobile, Chiesa, itu pun Chiesa tidak striker murni. Sementara Immobile kita tahu hanya bagus bersama Lazio tapi tidak maksimal bersama timnas. Oke, jadi itu aja. Jadi hati-hati dengan pendapat yang mengatakan Liga Italia tidak Italia tidak lolos ke Piala Dunia karena Serie A-nya bobrok. Itu sama sekali pernyataan yang bodoh, idiot, dan lu harus hati-hati. Oke. Silakan kalau lu mau komen, gue nggak akan off-kan komen gue. Silakan komen di bawah, gue akan coba balas. Like juga jangan lupa, dan share kalau memang lu merasa ingin membagi pandangan ini. Dan untuk yang belum subscribe, silakan subscribe. Oke, selamat hari Sabtu, happy weekend, dan juga ciao, salam sehat.